Yang jelas, fans untuk banyak saat kan. ini Miliano benar-benar merasa terhormat setelah dirinya memilih Indonesia ketimbang Belanda. Karena ya tadi, ia akhirnya bisa merasakan hal yang jarang dia rasakan sebelumnya. Yang mana salah satunya terkait skuad timnas yang mendapatkan pengawalan khusus saat akan menjalani latihan. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam Maulidur Rasul juga kepada semua di tahun 1447 Hijrah. Maknanya guys, kita sudah berada pada satu lagi fasa umur kehidupan kita yang baru. Semoga semuanya dilancarkan urusan, dipermudahkan rezeki dan juga diberikan kesuksesan dalam apa jua yang kita usahakan guys. Oke, malam ini Indonesia akan lawan Chinese Taipei. Semalam Malaysia menang lawan Singapura 2-1. Oi, 2-1 Syah. Saya lihat perlawanan semalam ya, dari awal sampai akhir. Singapura kan, dia banyak perubahan. Singapura bukan lagi tim yang biasa-biasa ya. Dia momentum permainan mereka dari awal sampai akhir, walaupun bermain di Bukit Jalil, tapi mereka punya cara permainan yang sangat baik, konsisten, menyerang juga dari awal sampai akhir, sampailah mereka dapat 1 gol walaupun semalam itu Malaysia menang 2-1. Tetapi dari segi cara permainan, saya juga memuji Singapura ya, punya satu tahap permainan yang baik di saat ini, dan mereka juga punya pemain diaspora sama dengan Malaysia dan juga Indonesia. Oke, saya ingin reaksi malam ini Indonesia pula lawan Chinese Taipei ini. Walaupun kita ketahui Indonesia lebih tinggi ranking FIFA-nya daripada Chinese Taipei, tapi kita tidak juga bisa menganggap remeh Chinese Taipei ini. Tapi dalam optimis kita, keyakinan kita, Indonesia juga bisa menang ke atas Taiwan ini. Karena ini adalah dikira perlawanan pemanasan lah untuk FIFA Matchday ini. Dan Indonesia juga ada pemain-pemain baru. Saya ingin melihat Mauro Gestra. Saya tidak pasti Miliano Jonathan sudah ada di Surabaya atau belum. Tetapi yang pastinya Mauro Gestra sudah berlatih, mengikuti latihan bersama dengan timnas Indonesia ini. Jadi kita ingin melihat cara permainan Mauro Gestra ini bergabung dengan pemain-pemain yang lain ini. Sudah pasti pengganti Oleh Romeni itu juga levelnya sebaik Oleh Romeni. Oke guys, kita semak dulu video ini. Miliano, di sini kami dianggap pahlawan, merinding dikawal pasukan khusus. Wow, itu dia, dikawal pasukan khusus ya. Oke, kita semak video ini. Mauro Gestra dan Miliano Jonathan secara sah resmi menjadi WNI. Tinggal nanti nunggu info lanjutan dari Adrian Wibowo. Maka secara komposisi, lini depan Garuda bisa dikatakan cukup mending lah, walaupun nggak diperkuat oleh Romeni. Nah, buat sekarang, harapannya adalah gimana caranya agar chemistry itu bisa segera terbentuk. Yang mana FIFA Matchday bulan September ini bisa dikatakan adalah momen yang pas untuk paling enggak dalam tanda kutip kenalan dulu. Yap, bagi Mauro serta Miliano, ini adalah hal yang cukup menggembirakan. Karena pada akhirnya mereka akan bisa merasakan secara langsung fanatisme dari supporter Indonesia yang udah diakui banyak pihak. Secara langsung mereka merasakan. Sebelum ini keduanya diketahui mengaku takjub. Karena di sini mereka benar-benar merasakan hal-hal tak terduga. Seperti fanatisme tadi, tentu ini adalah pengalaman yang dianggap luar biasa. Pasalnya, sambutan yang diberikan fans beneran luar biasa besar. Selain itu, sorotan kepada mereka pun kini juga 2 kali lipat jauh lebih besar dari sebelumnya. Hal yang wajar karena bagi fans, para pemain benar-benar dianggap sebagai pahlawan. Yang mana itu sejatinya juga pernah diungkapkan oleh salah satu pemain Garuda, Dean James. Yap, James mengaku jika dirinya bukan siapa-siapa sebelum masuk timnas. Kini beneran merasa jadi bintang yang performanya selalu diawasi. Itulah kenapa dia dan pastinya semua pemain bertekad untuk bisa memberikan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Hayo loh, siapa nih yang udah gak sabar lihat timnas Indonesia senior main lagi? Sabar ya, bentar lagi kok. Dan Gelora Bung Tomo kali ini akan mendapatkan kehormatan menggelar laga Garuda di FIFA Matchday bulan September ini melawan China Taipei serta Lebanon. Pasti tujuan utamanya adalah untuk melakukan segala eksperimen yang dibutuhkan.
Selain pastinya, melihat gimana kondisi pemain termaksud Mauro Zelstra, Miliano Jonathan, hingga nantinya Adrian Wibowo mungkin. Nah, di tengah gejolak demokrasi negeri ini yang sedang tidak baik-baik saja, jelas performa bagus timnas diharapkan bisa menjadi obat penenang yang... ini. Mudah-mudahan guys, kita lupakan sementara himpunan dan juga gejolak anak muda di Indonesia itu. Kita tumpukan fokus perhatian kepada perlawanan Indonesia lawan Taiwan nih. Begitu juga dengan Malaysia semalam ya. Walaupun di Malaysia pun ada juga himpunan, tetapi semalam kita tumpukan sepenuhnya Malaysia lawan Singapura itu. Jadi begitu juga di Indonesia. Kita tumpukan fokus 100%, 100% kepada perlawanan malam ini. Sebab kita ingin melihat guys, permainan di antara Mauro Zelstra dan juga teman-temannya yang lain ini. Kita ingin melihat chemistry itu terbentuk ya. Apalagi setelah performa timnas U23 di partai perdana kualifikasi Piala Asia yang mengecewakan. Aduh ya, pasti pengennya timnas senior bisa memberikan suntikan kebahagiaan. Biar kita ada alasan lagi untuk bangga sama negeri ini. Ya, perkara dukungan fans, pasti itu akan sangat berarti buat para pemain timnas. Dan semua tahu kalau Indonesia dikenal punya basis supporter yang besar. Kemudian fans Garuda juga dikenal sebagai salah satu yang paling fanatik di dunia. Tentu saja ini adalah hal yang positif karena di saat seperti ini, para pemain sangat butuh yang namanya dukungan. Dan mereka pastinya sangat happy serta terharu melihat betapa cintanya fans kepada tim nasional kendati habis kalah sekalipun. Nah, ngomongin soal perasaan, adapun Mauro dan Miliano yang baru saja resmi jadi WNI, benar-benar gak bisa menyembunyikan rasa kagumnya kepada fans Indonesia. Dan bagi mereka, mungkin ini adalah pertama kalinya mereka dianggap seperti pahlawan. Yap, khusus untuk Miliano, ia mengaku tak sabar untuk merasakan atmosfer hebat yang biasanya diciptakan oleh fans Indonesia. Bahkan dirinya mengaku jika atmosfer sepak bola di Indonesia lebih meriah dibandingkan dengan yang ada di Belanda. Soal ini Miliano mendapatkan cerita dari ayahnya yang beberapa waktu yang lalu menyempatkan diri untuk menonton pertandingan antara Indonesia melawan China di Stadion GBK. Saya tidak sabar bertemu para penggemar dan bagaimana mereka akan menyambut saya. Ayah saya menonton pertandingan beberapa bulan yang lalu dan pulang dengan sangat antusias. Katanya sepak bola di sana sangat meriah dan tidak bisa dibandingkan dengan Belanda. Sungguh artinya luar biasa dia belum sampai sini kan? Negara berpenduduk 280 juta jiwa di mana sepak bola begitu hidup. Saya tidak sabar untuk merasakannya. Terima kasih atas dukungan kalian. Saya harap dapat bertemu kalian sesegera mungkin di bulan September dan Oktober. Mari menuju Piala Dunia, kata Miliano pada media. Mantap. Oke. Yap, apa yang dirasakan Miliano Dean sejak James, 11 Joel dengan Palopasi, pemain diaspora lain ketika mereka baru jadi WNI. Dean James misalnya, ia secara tegas mengaku jika sebelum menjadi pemain timnas Indonesia, dirinya ya udah hanya pemain biasa. Tapi setelah join Garuda, ia kini jadi lebih banyak sorotan. Dan kembali untuk Miliano, entah nantinya bisa langsung main atau di enggak Indonesia, pas lawan Taiwan. Yang jelas, fans untuk banyak saat kan? ini Miliano benar-benar merasa terhormat setelah dirinya memilih Indonesia ketimbang Belanda. Karena ya tadi, ia akhirnya bisa merasakan hal yang jarang dia rasakan sebelumnya. Yang mana salah satunya terkait squad timnas yang mendapatkan pengawalan khusus saat akan menjalani latihan. Tujuannya adalah agar perjalanan mereka lancar tanpa hambatan satupun. Soal ini memang menjadi fasilitas dari PSSI demi kelancaran timnas Indonesia. Tanya timnas, fasilitas tersebut biasanya juga diberikan oleh tim yang bertamu ke Indonesia. Intinya para pemain timnas Indonesia benar-benar dianggap sebagai pahlawan yang bisa memberikan rasa bangga kepada negara ini. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya kita sekarang tunggu aja. Apakah nanti di laga melawan Taiwan atau Lebanon, Mauro serta Miliano atau Adrian bisa mendapatkan kesempatan dari Kluivert atau enggak? Ya harusnya sih dapat ya. Banget nih kalau enggak. Yang jelas, ketiadaan Ole Roemeny sebisa mungkin harus disikapi dengan bijak. Karena jujur aja, sebagai goal getter, peran Ole sangat krusial. Tapi mudah-mudahan Kluivert bisa membuat sistem yang bisa membuat semua pemain bisa punya kesempatan mencetak gol. Intinya, uji coba ini harus bisa digunakan buat eksperimen apapun. Masalah hasilnya itu nanti. Yang jelas, mulai dari skema, formasi, hingga nanti patternnya mau gimana itu harus jelas. Kalau masih mau cari aman, ya wes, angel iki, kan gitu. So harapannya, semua bisa berjalan lancar, baik teknis ataupun non-teknis. Sehingga di bulan Oktober, kita bisa tampil dengan segala apapun yang dimiliki dengan maksimal. Untuk itu, buat semua elemen timnas, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda.
Oke guys, para pemain timnas tetap harus fokus dan semangat ya. Saya pasti fans di Indonesia, di Surabaya terutamanya di Gelora Bung Tomo tetap selalu akan mendukung timnas Indonesia ini. Karena inilah masanya untuk mencipta sejarah sebenarnya. Sejarah yang amat sulit untuk dapat sampai ke saat ini di round yang keempat. Hanya tinggal 2 perlawanan untuk Indonesia ini lolos ke Piala Dunia. Inilah masanya yang paling sesuai. Jadi kita sebagai fans pendukung timnas Indonesia, sama ada di kalian di Indonesia, saya di Malaysia, saya sebenarnya tidak sabar melihat pengganti kepada Oli Romeni, yaitu Mauro Gestra dan juga Emiliano Jonadan ini ada bermain malam ini lawan Chinese Taipei ataupun Taiwan ini. Tetapi Emiliano Jonadan dia belum sampai lagi ke Surabaya. Mauro Gestra sudah ada. Saya mengharapkan dia akan bermain malam ini. Dia akan menunjukkan bahwa beliau ini sangat bertalenta dan juga layak untuk bermain dengan timnas Indonesia sebagai pengganti kepada Oli Romeni ini. Kita doakan semoga malam ini apapun keputusannya sebenarnya itu tidak penting ya. Yang pentingnya ada satu perkembangan baik dari segi taktikal. Timnas Indonesia ini bermain cantik dan mencetak gol, itu yang pentingnya, dan membentuk chemistry di antara para pemain lama atau pemain baru. Jadi kita mengharapkan dan mendoakan ya, semoga Indonesia dapat fokus terus ke perlawanan ini dan juga menciptakan chemistry yang baik sebelum di bulan Oktober nanti. Jadi kita sama-sama lah ya guys, kita sama-sama mendoakan yang terbaik untuk timnas Indonesia dan kita pikirkan ke depan, yaitu Indonesia ini satu-satunya wakil ASEAN untuk Piala Dunia 2026 ini. Kalaulah Indonesia ini tembus ke Piala Dunia dengan doa-doa kita semua, tembus ke 7 petala langit, 7 petala bumi untuk Indonesia di 2026. Insya Allah, mudah-mudahan ya ada yang tembus doanya di hari yang mulia ini, Maulidur Rasul, dan juga di hari Jumat ini. Insya Allah kita sama-sama memberi satu doa-doa yang positif kepada timnas Indonesia. Semua pemainnya fokus dan bersatu hati dan menang pada malam ini, menang juga pada 8 September nanti lawan Lebanon, dan juga 2 perlawanan yang paling penting lawan Irak, lawan Arab Saudi di bulan Oktober nanti, bulan depan, yang telah dilakukan semaksimal mungkin oleh Bapak Erick Thohir. Kemudian kepelatihan ini sebenarnya sudah melakukan yang terbaik sekarang ini. Doa-doa kita semua ini semoga bercahaya dan juga dapat di hujung jalan itu sinar lagi terang benderang. Oke guys, sampai di situ saja video pada kali ini. Mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.